Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi dengan saya Lena Fitriati. Kali ini kita akan membahas tentang manfaat dan dampak teknologi di Indonesia. Video ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah saya ISBD dengan dosen pengampunya Ibu Dina Dahliana MPD PGMI 5 di STAI Solo Nan Indah Kota Solo. Teman-teman semua, sebagai bangsa yang berkembang, Indonesia juga turut merasakan dampak dari kemajuan teknologi ini. Nah, kira-kira teknologi apa sajakah yang sudah berkembang sangat pesat pada saat sekarang ini? Dan apa aja dampak yang bisa kita rasakan dengan kemajuan teknologi ini? Untuk lebih lanjutnya, silakan simak video berikut ini. Selamat menyaksikan. Seperti yang udah disebutin sebelumnya, teknologi udah sangat mempengaruhi berbagai sendi kehidupan. Di banyak bidang, perkembangannya juga semakin pesat loh. Beberapa bidang yang perkembangan teknologinya semakin pesat antara lain adalah informasi dan komunikasi, kesehatan, serta pendidikan. Dunia informasi dan komunikasi, siapa sih orang yang bisa lepas dari ketergantungan terhadap teknologi? Kayaknya hampir nggak ada deh. Komunikasi yang dulunya membutuhkan waktu yang lama dalam penyampaiannya, seperti pakai surat, sekarang segalanya menjadi sangat cepat dan seakan tanpa jarak karena adanya teknologi ini. Contoh teknologi dalam bidang informasi dan komunikasi yang selalu berkembang dari waktu ke waktu adalah smartphone dan internet. Kalau dibandingin dengan 5 tahun yang lalu aja, smartphone yang hadir di masa sekarang udah semakin canggih. Yang kadang kita aja nggak kepikiran kalau teknologi ini tuh bakalan umum dipakai. Selain itu, kehadiran internet juga mendukung proses komunikasi dan pertukaran informasi yang kita lakuin. Bahkan pada tahun 2020, Indonesia berada pada peringkat ke-8 di dunia dalam hal jumlah pengguna internet. Selain di bidang komunikasi dan informasi, teknologi juga semakin berkembang di bidang kesehatan. Salah satu terobosan penting di bidang teknologi kesehatan adalah telemedicine. Inovasi telemedicine adalah praktik pelayanan kesehatan dengan menggunakan perangkat komunikasi audio, visual, dan data untuk kepentingan konsultasi, diagnosis, perawatan, serta pengobatan. Teknologi ini memungkinkan pasien untuk bisa berkonsultasi dengan dokter tanpa tatap muka, berbagi informasi kesehatan, memesan dan membeli obat, sampai mendapatkan data kesehatan tanpa harus pergi ke rumah sakit. Hanya menggunakan sebuah aplikasi. Teknologi kesehatan di Indonesia terlihat semakin berkembang dengan munculnya rekam medis, peresepan elektronik, serta bermunculannya perusahaan dan rumah sakit yang menawarkan jasa telemedicine kepada masyarakat. Berbagai macam penemuan teknologi canggih di bidang kesehatan ini bertujuan untuk mempermudah kebutuhan manusia. Selain itu, perkembangan teknologi di bidang kesehatan ini diharapkan bisa memangkas biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Perkembangan teknologi juga terjadi di bidang pendidikan. Salah satu terobosan teknologi dalam bidang ini adalah teleeducation atau e-learning. Teleeducation atau e-learning adalah proses belajar di mana siswa menerima instruksi melalui internet, misalnya dalam bentuk video. Di masa pandemi ini, seluruh masyarakat, termasuk tenaga pengajar, siswa, dan juga orang tua dituntut untuk lebih melek teknologi. Gak bisa dipungkiri bahwa pandemi COVID-19 ini telah memaksa percepatan kemajuan teknologi di sektor pendidikan, karena proses belajar mengajar harus dilakuin dari jarak jauh. Teknologi yang mendukung proses pembelajaran jarak jauh itu sendiri adalah internet dan aplikasi telekonferensi. Dengan teknologi ini, kegiatan belajar mengajar bisa dilakuin tanpa tatap muka dan kontak fisik. Selain itu, dalam dunia pendidikan saat ini, udah terdapat aplikasi belajar online yang bisa menyediakan berbagai materi pelajaran sekolah dalam bentuk video pembelajaran. Aplikasi tersebut diharapkan bisa membantu mencerdaskan anak bangsa. Kemajuan teknologi yang berkembang semakin pesat pastinya akan mengubah gaya hidup kita. Dan seperti yang udah dibahas sebelumnya, teknologi bisa mempermudah hidup kita secara umum. Tapi perkembangan teknologi itu kayak pedang bermata dua.
Artinya, walaupun ada banyak banget dampak positifnya, ada juga beberapa dampak negatif dari perkembangan teknologi ini kalau kita nggak bisa menyikapinya dengan bijak. Kira-kira apa aja sih dampak dari perkembangan teknologi? Nah, dampak positifnya itu antara lain, pertama, teknologi bisa menghubungkan orang di seluruh dunia. Perkembangan teknologi komunikasi saat ini memiliki dampak global. Artinya, saat ini kita udah nggak punya keterbatasan jarak untuk berkomunikasi dengan orang lain seperti dulu. Bahkan nggak terbatas antar kota dan antar wilayah aja. Komunikasi saat ini bisa terjalin ke semua orang yang ada di seluruh penjuru dunia. Selain itu, kita bisa terhubung dengan cepat, bahkan dalam hitungan detik aja. Kedua, mempermudah proses penyebaran dan pertukaran informasi. Kalau dulu manusia cuma mengandalkan surat kabar atau televisi untuk tahu informasi terupdate, sekarang internet mengambil peran keduanya. Kehadiran internet membuat penyebaran informasi terjadi dengan cepat dan real time. Apa yang terjadi detik ini di belahan bumi lain bisa secara langsung kita ketahui saat ini juga. Salah satu sarana kita untuk mendapatkan informasi dari berbagai belahan dunia adalah media sosial. Perkembangan media sosial saat ini juga semakin pesat. Berbagai macam jenis media sosial bisa kita manfaatkan untuk mencari berbagai informasi. Yang ketiga, meningkatkan pembelajaran. Seperti yang udah dibahas sebelumnya, teknologi di bidang pendidikan selalu mengalami kemajuan. Bahkan sebelum adanya e-learning, teknologi seperti smartboard dan proyektor udah diintegrasikan ke dalam ruang kelas untuk meningkatkan pengalaman belajar bagi siswa. Selain itu, perkembangan teknologi komunikasi yang pesat juga mendukung kemajuan dunia pendidikan. Saat ini, masyarakat yang tinggal di pelosok atau desa-desa terpencil juga bisa menikmati internet. Maka dari itu, informasi yang mereka dapat saat ini udah nggak bergantung pada buku aja. Melalui internet, para siswa bisa mendapat tambahan pengetahuan dan wawasan yang baru dengan sangat mudah dan cepat. Nah, itu dia dampak positif dari kemajuan teknologi. Kalau dampak negatifnya itu antara lain, pertama, teknologi bisa mengurangi interaksi sosial secara langsung antar manusia. Dengan kemajuan teknologi saat ini, kita cenderung lebih sering terhubung dengan kerabat secara virtual daripada menghabiskan waktu bersama secara langsung. Seperti yang dikatakan Lisa Ramey-Price, Direktur Asosiasi Layanan Sekolah dari American Speech Language Hearing Association, keterampilan komunikasi sosial semakin terancam karena penggunaan teknologi yang berlebihan. Kedua, munculnya kejahatan-kejahatan di internet. Kejahatan-kejahatan di internet bisa berupa cyberbullying, penyebaran konten pornografi, penipuan, plagiarisme, dan penyebaran berita hoax. Kejahatan-kejahatan tersebut bisa terjadi kalau kita nggak bisa menggunakan teknologi dengan bijak. Dampak yang ditimbulkan dari kejahatan-kejahatan itu pun nggak sepele dan cukup berbahaya karena berpotensi merusak generasi bangsa dan bahkan memecah belah persatuan. Ketiga, menurut American Optometric Association, penggunaan teknologi komputer, tablet, dan juga handphone dalam waktu yang lama bisa menyebabkan digital eye strain. Digital eye strain adalah sebuah istilah untuk kumpulan gejala yang berhubungan dengan gangguan mata akibat penggunaan teknologi yang tadi disebutin sebelumnya. Nah guys, itulah pembahasan seputar manfaat dan dampak teknologi di Indonesia. Dapat kita simpulkan bahwa teknologi ini diciptakan untuk memudahkan kita dalam segala bidang, terutama dalam bidang teknologi, informasi dan komunikasi, kesehatan dan pendidikan. Dalam kemajuan teknologi ini, kita bisa membatasi penggunaan gadget yang berlebihan hanya untuk menggunakan hal-hal yang positif saja, sesuai dengan kebutuhan kita saja. Gunakanlah gadget sebijak mungkin untuk menggali informasi-informasi yang bermanfaat dan ilmu pengetahuan, bukan untuk membuka video-video yang terlarang dan lain sebagainya. Mengetahui dampak positif dan negatifnya itu sangat penting supaya kita tidak terjerumus ke dalam dampak negatifnya. Maka untuk itu, yuk menjadi bangsa yang cerdas untuk menghadapi kemajuan teknologi. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.